Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Saya bersama dari Kanit Tipiter Bareskrim, AKBP Dr. Martua Silitonga, MH MSI di sebelah kiri saya. Kemudian juga ditemani oleh Kasubdit Tipiter Polda Jawa Barat, AKBP Andri Agustiano, SH SIK MH. Kemudian di sebelah paling kiri adalah perwakilan dari wilayah SDM wilayah Jawa Barat. Adapun hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan yang diduga tindak pidana di bidang pertambangan dan batuan tanpa izin, yang dimana ini adalah dilaksanakan minggu lalu pada tanggal 8 Juni 2023 yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Bareskrim, dari Polda Jawa Barat bersama SDM dan Polres Garut. Adapun kronologis penangkapan nanti teman-teman akan disampaikan oleh Bapak Dr. Martua. Kemudian nanti dari sisi ketentuan administrasi juga akan disampaikan oleh beliau dari SDM Provinsi Jawa Barat. Untuk itu prolog pembuka dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan teman saya, Bapak Kapolres Garut, Bapak Kasubdit Tipiter Polda Jabar, kemudian Pak Diki dari wilayah 5 SDM Provinsi Jawa Barat, maupun rekan-rekan dari Polda Jabar, Bareskrim, maupun dari Polres Garut, serta rekan-rekan media wartawan, media cetak, elektronik se-Provinsi Jawa Barat maupun di wilayah Kabupaten Garut. Pada siang hari ini, izinkan kami dari Bareskrim menyampaikan hasil penangkapan kami sehubungan dengan kegiatan penambangan batuan tanpa izin yang dilakukan di wilayah Kabupaten Garut. Berdasarkan surat perintah Kabareskrim bulan Mei dan bulan Juni tahun 2023, ditindaklanjuti dengan surat perintah tugas maupun penyelidikan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, kami telah memapping beberapa titik-titik yang ada di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut ini. Jadi kami sebelumnya sudah mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat berdasarkan adanya peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 6 tahun 2011 sebagaimana merubah Perda Kabupaten Garut nomor 29 tahun 2021. Di situ dijelaskan bahwa untuk rencana tata ruang dari tahun 2011 sampai 2031 ada kurang lebih 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut yang boleh ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan batuan atau WIUP batuan. Sebagaimana rekan-rekan bisa ketahui, mungkin bisa dilihat di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 2020, sebagaimana merubah Undang-Undang 4 2009. Di situ disampaikan bahwa pertambangan dibagi menjadi 5. Ada radioaktif, mineral logam, mineral non logam, terus mineral batuan maupun batu bara. Nah, di situ yang kita fokuskan di sini adalah batuan. Nah, adapun objek dari permasalahan ini adalah sirtu, pasir dan batu. Perlu kami sampaikan, ini ada 2 TKP, semuanya di di Kampung Cinanti, Desa Karyamukti, Kecamatan Banyuresmi. Memang di Perda itu disampaikan Kecamatan Banyuresmi itu masuk dalam wilayah penambangan batuan. Akan tetapi ketika seorang pelaku usaha, baik sebagai itu
yang punya perusahaan perorangan ataupun yang bergerak dalam bidang penambangan batuan ini tidak mengurus izin, itu akan dikenai dengan pasal yang ada tertera di Undang-Undang Minerba. Dari TKP pertama di di Kampung Cinanti, itu adalah tempat pemurnian, pengolahan maupun pemanfaatan dari pasir dan batu yang ada di TKP kedua. Jadi TKP pertama dengan TKP kedua ini jaraknya 400 meter. Nah, dari TKP pertama kami mengamankan beberapa alat berat, ya, kurang lebih. TKP pertama ada berapa alat berat, kemudian pekerja, sopir, kemudian operator eksa, kemudian ada juga operator klaser, kemudian ada juga alat conveyor yang ada di situ, dan beberapa alat berat juga di TKP kedua. Jadi total semuanya itu ada 3 eksa, kemudian 1 conveyor sama 1 klaser, kemudian ada beberapa mobil, kurang lebih ada 11 mobil yang diamankan di Polres Garut ini. Kami bekerja sama dengan tim Polda, khususnya dari timnya Pak Kasubdit Peter maupun dari Pak Kapolres, khususnya Reskrim. Untuk alat berat dibawa ke sini, kita lakukan pemeriksaan. Kurang lebih waktu itu ada kurang lebih 21 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Dari 21 orang, kita kerucutkan peran masing-masing, ada 2 peran. Peran yang pertama adalah sebagai pengelola atau pengurus, baik di TKP 1 maupun TKP kedua. Nah, pengurus ini punya ceker. Jadi, ceker maupun pengurus itu diupah oleh yang punya wilayah di TKP pertama. Jadi TKP pertama itu tempat memurnikan, TKP kedua tempatnya menambang. Ya. Tempat yang pertama itu pengurusnya berinisial NS. Kemudian yang punya di TKP pertama ini itu adalah inisial UJA. Jadi UJA memberikan upah kurang lebih sebesar 200.000 kepada NS itu sebagai pengurus, terus memberikan upah 150.000 itu kepada ceker. Jadi per hari itu hitungannya. Kemudian terhadap hasil yang pasir dan batu yang sudah diolah dalam bentuk pasir giling yang sudah halus, sudah jadi, itu dibeli oleh sopir, kurang lebih itu sekitar harganya Rp530.000 sampai dengan Rp550.000 per mobil, tergantung ukuran mobil. Nah, itu setelah dibeli oleh sopir, dari sopir kemudian baru dijual kembali ke beberapa yang membeli yang ada di wilayah Kabupaten Garut maupun yang ada di sekitarnya. Terus untuk TKP pertama, TKP kedua, hubungannya adalah TKP kedua tempat melakukan penambangannya. Terus dioper ke TKP 1. TKP 1 tempat memanfaatkan, mengolah menjadi halus. Tapi bisa juga, nah untuk konstruksi pasal, untuk TKP 1 kami menerapkan pasal 161, ya, pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 2020 sebagaimana telah mengubah Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di situ barang siapa yang mengelola, menampung, memanfaatkan, mengambil, memurnikan suatu hasil, baik itu mineral, logam maupun batu bara, tapi kita spesifikkan ini adalah batuan, dari yang tidak punya berizin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G, kemudian 104 dan 105 dikenakan maksimal hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 miliar. Kemudian untuk TKP 158 junto pasal 35 Undang-Undang 3 2020 merubah Undang-Undang 4 2009 terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Kalau rekan-rekan baca di pasal 35 itu ada beberapa izin. Ada IUP, IUPK, izin pengangkutan penjualan, terus ada lagi
SIPB, surat izin penambangan batuan, terus IUP batuan. Nah, seyogyanya seharusnya pelaku usaha ini mengurus izin. Dia akan diberikan dua opsi. Opsi pertama bisa diberikan surat izin penambangan batuan. Surat izin penambangan batuan untuk wilayah 50 hektar ke bawah. Tapi kalau untuk diberikan IUP batuan terhadap kegiatan yang pertama diberikan, step pertama adalah IUP eksplorasi. IUP eksplorasi ini kurang lebih 5.000 hektar. Baru dia bisa dilaksanakan penambangan setelah dia mendapat IUP OP. Nah, IUP eksplorasinya 3 tahun, IUP OP-nya 5 tahun, dapat diperpanjang 2 kali, 5 tahun, totalnya 15 tahun. Jadi seyogyanya sebenarnya pelaku usaha harus mempunyai perizinan itu. Jadi ini ibaratnya rekan-rekan media biar bisa memahami, seorang yang menampung, memanfaatkan, menerima dari yang tidak punya izin kenanya 161. Tapi kalau yang menambang itu kenanya 158 ketika dia tidak punya berizin. Jadi udah 2 orang yang diamankan oleh tim gabungan Bareskrim, Polda maupun Polres. Beberapa saksi itu sopir, operator EXA, kita jadikan saksi, nanti dimasukkan berkas, nanti akan dikoordinasikan dengan kejaksaan. Untuk sanksi administratif nanti dijelaskan sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu sebagai pengurus. Jadi pengurus terhadap TKP yang pertama maupun TKP yang kedua. Jadi semua berhubungan, misalnya mobil masuk, nanti dia dapat laporan dari yang checker lapor ke yang bersangkutan. Terus yang kedua itu penanggung jawab terhadap yang 161 pengolahan dan pemurnian alatnya itu, asal tadi itu. Jadi bukan pemilik ya? Pemiliknya tidak. Kalau pemilik lahan terhadap ini konteks pemilik itu adalah pemilik terhadap alat, pemilik terhadap alat yang di TKP pertama, yang sebelah kiri ya. Terus terhadap lahan nanti akan ada pengembangan lebih lanjut. Kalau lahannya milik siapa Pak? Sementara lagi dalam proses penyelidikan. Kalau misalkan digambarkan secara umum, berarti kan ini kan ada cukup. Nomor 55 tahun 2022 ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, antara lain masalah IPR, SIPB, IUP non logam, IUP batuan, kewenangan WUP, terutama masalah non logam dan batuan kepada daerah. Nah, tahun 2022 itu sekitar bulan April. Nah, itu ada masa migrasi. Penentuan terhadap itu legal atau ilegal, artinya begini, yang tadi saya sampaikan, meskipun Perda menyatakan ini boleh, Perda Kabupaten Garut, tapi jika yang bersangkutan, baik secara korporasi ataupun non-korporasi, tidak mengurus perizinan, itu tetap ilegal. Meskipun di wilayah yang berizin. Artinya pemohon di wilayah yang berizin yang telah ditetapkan oleh Pemda sebagai WUP, wilayah izin usaha pertambangan, itu boleh, tapi dia tidak mengurus perizinan seperti yang disampaikan rekan kami dari SDM, sudah ditegur dari 2019, tetap diulangi lagi di 2023, berarti yang bersangkutan tidak mengindahkan masalah peraturan tersebut. Nanti pertanyaannya berarti tempat yang lain berizin gitu Pak? Ada yang berizin, ada juga yang tidak. Tapi yang berizin ini pun harus kita periksa juga. Kan masih banyak itu yang bisa kita cek ya. Pak, untuk pasal yang TKP pertama yang TKP pertama 161, TKP yang kedua 158, junto 35. Kalau 161 tuh dia junto 3 pasal. Ada 35 ayat 3 huruf C dan G, 104 atau 105A. 104, 105 ini lebih ranah izin pengangkutan penjualan. Itu untuk komoditas logam. Itu berapa tahun Pak? Berapa tahun? 5 tahun untuk penjara, untuk denda 100 miliar. Kalau yang kedua Pak? Sama. Oh, sama dua-duanya ya? Dua-duanya sama. Di Undang-Undang 3 2020 menyebutkan begitu. Pak, berarti ini pengembangan galian yang lain masih dilakukan? Nah, konteks pengembangan itu kita lihat dari AOC, Anatomy of Crime, terhadap permasalahan ini saja. Tapi kalau terhadap titik yang lain, berarti sepanjang ada laporan dari masyarakat, dan kami petugas berdasarkan KUHP, pasal 5 dan pasal 7, itu kami berhak untuk memeriksa dokumen maupun masuk, jika itu apalagi tertangkap tangan ya. Artinya sedang melakukan kegiatan aktivitas gitu. Berarti yang ini tangkap tangan atau laporan Pak? Tertangkap tangan. Tapi ada laporan. Ada laporan sehingga kami buatkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan,
maupun surat perintah dari Pak Kabah tadi, ada laporan dari masyarakat, kami tindak lanjuti. Setelah itu kami cek ke lapangan, sedang melakukan aktivitas, ya itulah namanya tertangkap tangan. Pak, kerusakan lingkungannya Pak? Kerusakan lingkungan, nah menentukan kerusakan lingkungan itu harus kita cek berdasarkan hasil uji lab. Nanti akan dikoordinasikan juga dengan lingkungan hidup. Pertama, kalau mengurus SIPB itu ada namanya dokumen perencanaan penambangan. Itu dilihat dari 4. Masalah finansial, masalah teknis, masalah administrasi, maupun masalah lingkungan. Nanti akan dilihat. Kalau memang dia tidak punya bonggol izinnya, masalah izin usaha pertambangan aja dia nggak punya, apalagi dia mengurus UKL, UPL atau AMDAL. Nah itu akan kita lihat nanti di situ ya. Karena itu harus melalui proses pengambilan lab. Kalau memang ada kerusakan baku mutu tanah, begitu. Berarti ada kemungkinan penambahan pasal nanti Pak? Sementara leg spesialis yang kita gunakan untuk SPDP, kita menggunakan Undang-Undang Minerba. Begitu. TKP kedua 2 unit alat EXA, mereknya Hitachi sama Cat Caterpillar. Yang Hitachi warnanya orange, Caterpillar warnanya kuning. Nah, terus untuk conveyor maupun cluster itu ada di TKP, tapi sudah dalam keadaan polis line. Silakan nanti rekan-rekan cek di TKP-nya yang tadi saya sudah sebutkan desanya. Mungkin bersama nanti teman-teman Polres bisa ditunjukin. Ini beberapa kunci mobil yang ada kita ini amankan. Ini foto dokumentasi. Cukup lama. Mungkin ada alasan dari hasil penyelidikan sementara kenapa mereka begitu berani dengan waktu yang rentangnya cukup lama. Jadi gini, teman-teman dari Kementerian SDM khususnya Provinsi Jawa Barat, wilayah pantau wilayah 5 ya, maupun di wilayah-wilayah yang lain, itu memang kami ada undang-undang, ada PP 96 tahun 2021, ada Perpres 55 tahun 2000. Dikaji dulu ya mengenai di lingkungan, karena tatkala izin tambang itu adalah izin terusan Pak. Tatkala izin lingkungan keluar, izin tambang keluar. Tatkala izin lingkungan tidak keluar, ya kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi ya. Kalau Dinas SDM rekomendasi. Kalau yang mengeluarkan izin ya itu DPM KTSP atau Jawa Barat. Pak, katanya Cukup Pak ya? Pak, ada yang 14